Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan video yang kemarin ya, unboxing shock breaker X-Rite-nya yang dipasang di Vario 125 yang all. Ini shocknya. Nah, ini kalau dari panjangnya memang dia lebih panjang sedikit ya, tuh. Mungkin ada sekitar 1 cm kurang lah ya. Nah, ini tadi proses pembongkarannya tidak direcord ya, tapi ini saya kasih tahu aja jadi biar cepet ya. Jadi nggak usah bongkar bodi semuanya, langsung ke baut 14 shock breaker bagian atasnya aja langsung. Jadi ini yang dibuka, ini tadi buka bagasi ya, buka bagasi. Yang dibuka ini baut 1 skrup 1 2 nih, terus di bagasi itu baut 10 ya, ini 1 2, terus ini 3 4 baut 10. Setelah ini kebuka, terus ini cover bagian depannya ya. Aduh, susah fokus ya kameranya. Ini 1, terus ini 2, terus lanjut ke sini. Ini 1, terus ini 2, terus ini 3. Lalu yang di bawah ada 2 lagi, ini 1, terus ada kancingan plastik di sini nih 2. Nah, nanti kalau udah dilepas ini diangkat aja seperti ini, terus langsung diangkat aja dikit, nanti bisa masuk kunci 14 nya. Jadi seperti itu. Ini kalau atas sudah terlepas, tinggal ke bawah yang baut 12 yang di bagian bawah belakangnya. Nah, itu ya. Nanti kalau udah terlepas jadinya seperti ini. Nah, ini di bagian dudukan atasnya, ini bagian dudukan bawahnya, dan ini posisi baut 14 nya ya, buat dudukan shock baut atas. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Oke, ini selisih shocknya ya, selisih panjangnya ini udah saya sejajarkan, dan selisihnya segitu tuh, nggak nyampe 1 cm sih antar lubang tengah ke lubang tengahnya. Kalau di video mungkin agak jauh ya, cuma ini nggak terlalu jauh sih, nggak nyampe 1 cm di apa lubang ini ke lubang tengah ini tuh, jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, sebelum dipasang, bos-bosannya ini harus ditukar terlebih dahulu, karena bos-bosan untuk Vario itu lebih besar dan untuk Yamaha itu lebih kecil. Nah, ini saya kasih lihat cara melepasnya, cukup pakai obeng aja ini ya. Jadi masukkan, terus ditekan ke bawah dikit-dikit begini, kelihatan kan ya. Nih, digoyang-goyang aja, dia bakalan lepas, gampang kok ini ya. Terus sekarang ini yang punya Vario agak keras ini, soalnya karetnya udah agak ketas. Tinggal diketok-ketok dikit ya, pakai obeng min. Oke, sudah terlepas. Jadi seperti ini ya. Mungkin nanti ini bakalan diganjel ring ya, soalnya bos-bosan punya Vario itu lebih panjang seperti ini. Jadi mungkin nanti shocknya itu harus dikasih ring kayaknya deh, tapi nanti lihat dulu ya gimana nanti cara saya pasangnya. Kalau udah terpasang, bagusnya emang pakai pengganjal ring atau enggak gitu, soalnya ini bos-bosan punya Vario lebih panjang, dengan punya X-Rite itu lebih pendek dan lubangnya lebih kecil. Saya coba pasang dulu ya. Oke, jadi sedikit ada masalah ya. Kalau misalkan emang
langsung dipasang itu memang bisa ya dengan menggunakan bos-bosan ini, tetapi nantinya itu dia bakalan agak kocak karena dia seperti ini nih, jadi ada sisa gitu ya. Jadi ada kemungkinan ketika terpasang itu dia bisa geser kanan kiri gitu. Bagusnya itu kan dia diam gitu ya, walaupun ada space, cuma harapannya kan cuma sedikit ya. Nah, saran saya sih diganjel ring ya. Jadi ini saya jelaskan terlebih dahulu perbedaannya itu kalau misalkan punya Vario itu dia 21 mili, sedangkan yang punya X-Rite itu tebalnya 16, 21 sama 16 ya, berarti kan selisih 5 mili ya kan. Otomatis kalau misalkan nantinya terpasang di motor, ini saya pasang, nah ini baut ini ya, baut apa namanya, baut dudukan atasnya. Nah ketika udah terpasang kan nantinya seperti ini ya, ngepres ya. Nah ini ada sisa ini kan, ada sisa bos-bosannya itu jaraknya segitu, nanti dia bisa gerak kanan kiri gitu, jadi bisa geser kanan kiri gini, set set gitu, jadi dia bisa geser kanan kiri gitu. Harapan saya sih kepengennya itu dia ada spasi, cuma nggak terlalu banyak seperti ini gitu loh. Kan kanan kiri kemungkinan masih ada sisa sekitar 2 mili ya. Nah kalian tuh bisa ganjil pakai ring, cuma ini saya nyari ring ukuran 14 tapi lubangnya itu kurang gede ya, jadi kurang pas nih. Harusnya itu bisa masuk ke bos-bosan ini yang seperti ini nih. Ini punya ini ring puli Mio ini pas nih, cuma kalau satu doang kurang tebel sih, masih ada sisa. Harusnya mungkin kalau pakai ring puli Mio itu butuh 4, kanan 2 kiri 2. Kalau misalkan nggak dipakai bisa nggak bang? Bisa, cuma itu tadi dia agak goyang, bisa geser kanan kiri gitu dikit gitu ya. Walaupun mungkin nggak terlalu bermasalah sih, nggak bakalan menimbulkan bunyi, cuma kalau menurut saya sih bagusnya diganjel ganjel ringin ring puli ini. Kalau misalkan nyari ringnya itu ukuran berapa lubangnya bang nih, lubangnya itu dia cari yang diameter dalamnya itu 19 atau 20 lah, 15 nih, kelihatan nggak? Jadi nyari yang 15 mili, ring 15 mili nya nanti ini kalau bisa jadi totalnya itu 4 mili buat kanan sama kiri gitu ya. Jadi buat sebelah sini 2 mili, sebelah sini 2 mili. Itu kalau misalkan mau biar lebih kencang gitu. Tapi kalau misalkan emang mau kayak gini aja ya nggak apa-apa sih, karena saya juga lihat YouTube memang kebanyakan nggak diganjel gitu, ada yang diganjel cuma ada juga yang enggak gitu. Nah terus saya mau ganjel apa enggak, saya diganjel sih cuma seadanya aja, soalnya karena ringnya saya itu nggak ada, cuma satu doang, jadi pakai satu aja. Kalau misalkan mau buat sih bisa nih pakai ring ukuran berapa nih ya? Ini saya ada ukuran ring 13 ya, jadi harus nyewak lagi dalamnya. Kalau misalkan pakai ring yang terlalu besar nih ada saya, cuma diameter luarnya itu terlalu besar ya, jadi saya cuma pakai satu ring aja. Jadi seperti itu ya penyesuaiannya, tinggal kalian pilih mau pakai ring atau nggak pakai ring. Kalau misalkan mau nyiapin ring, ringnya itu diameter dalamnya itu yang minimal 15 mili biar dia masuk ke sini. Oke, nah, saya coba pasang terlebih dahulu ya. Oke ya, jadi yang saya maksud itu seperti ini nih, goyangnya tuh kanan kiri gitu. Kalau misalkan si apa namanya tuh bos-bosannya tuh terlalu panjang, terus ininya tuh kurang ngepres gitu, bagian yang dipres sama bautnya ini. Jadi nantinya kalau misalkan nggak dikasih ring bakalan kotak begini nih untuk yang bagian atas, untuk bagian yang ini. Jadi nah ini udah terpasang tanpa ring tambahan yang 4 mili itu ya, 2 mili dia bakalan agak goyang dikit nih. Oke, jadi ini sudah terpasang. Jadi hasil akhirnya itu bagian atas tadi saya ganjel satu ring aja. Tapi kalau misalkan emang kalian ada ring yang ukuran tadi diameter dalamnya 15 mili, itu kanan kiri bisa dikasih satu-satu ya, ataupun dua-dua kalau misalkan emang masuk ya. Tapi ini saya cuma pakai satu doang. Yang tadinya sebelum dipasang bagian baut bawah itu agak kocak, sekarang setelah dibaut bagian bawahnya itu di bagian sini. Nah, di bagian sini saya baut kencang. Itu ternyata lebih gimana ya, lebih rigid ya, lebih kenceng gitu ya, nggak kocak banget. Jadi masih oke lah. Nih di bagian atasnya nggak terlalu goyang banget sebelum perbandingan setelah ini dipasang itu lebih kencang intinya gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti kita coba pakai dulu gimana impresinya, apakah dengan tanpa mengganjal baut ini bikin jadi bunyi atau enggak. Tapi menurut saya sih enggak ya, karena cuma geser kanan kiri doang gitu ya, bukan kocak di bagian bos-bosannya gitu ya. Oke, nanti tinggal pasang-pasang aja, rakit kembali. Nanti kalau udah terpasang saya bisa bikin video, saya bikin.
Kalau saya sempat bikin videonya review setelah pemakaian, saya bikin lagi. Kemarin kan unboxingnya, terus ini pemasangan, nanti ke review pemakaiannya. Oke, terima kasih. Kalau masih ada yang bingung dan mau nanya-nanya, tinggal komen aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.